Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan, nama saya Dinda Tri Rusmita Nurmadi. Kali ini saya akan membacakan sebuah dongeng fabel yang berjudul Kebiasaan Buruk Monyet dan Kelinci. Suatu hari, ada seekor kelinci dan seekor monyet yang duduk di tepi sungai. Mereka berdua senang sekali duduk di tepi sungai. Mereka saling berbagi cerita dan mendengarkan dengan bahagia. Kemudian si monyet yang suka bercerita dengan menggaruk-garuk seluruh tubuhnya, dan juga si kelinci yang ketika bercerita ia suka mengendus-endus menggerakkan hidung dan kupingnya. Namun mereka menganggap itu adalah kebiasaan buruk mereka. Lalu si monyet pun memberanikan diri untuk menegur si kelinci. Hai kelinci, kamu tidak menyadari apa keburukanmu? Keburukan apa monyet? Kemudian monyet menjawab, kamu memiliki keburukan suka menggerakkan hidung dan kupingmu ketika bercerita. Dan ternyata si kelinci tidak terima dengan perkataan si monyet. Kemudian si kelinci pun membalas. Ternyata mereka berdua tidak menyadari bahwa mereka memiliki kebiasaan buruk masing-masing. Kemudian monyet pun menjawab, maaf kelinci, aku tidak bisa menghilangkannya. Kelinci terus menjawab dengan menggaruk-garuk seluruh tubuhnya seakan tubuhnya sangat gatal. Kemudian kelinci tetap saja tidak terima dan ia pun menjawab, monyet, kamu tidak boleh menilai orang lain sedangkan kamu memiliki keburukan juga. Sebenarnya aku pun juga tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini. Ternyata mereka berdua telah jujur tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk mereka. Kemudian mereka membuat sebuah perjanjian untuk tidak melakukan kebiasaan buruk itu ketika mereka berbicara. Kemudian keesokan harinya mereka bertemu lagi di tepi sungai. Mereka duduk di tepi sungai, duduk diam dan tidak berbicara sama sekali. Namun si kelinci tampak bosan, hanya duduk diam, tidak berbicara sedikit pun. Lalu ia memberanikan diri untuk menegur si monyet. Hai monyet, aku tampak bosan di sini. Namun si kelinci tampak bosan karena ia hanya duduk diam di tepi sungai dan ia ingin sekali berbicara. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk menegur si monyet. Hai monyet, aku tampak bosan. Bagaimana kalau kita berbicara saja? Kita bercerita apa yang kita alami hari ini. Dan ternyata si monyet setuju dengan ajakan si kelinci. Kemudian dia menjawab, wah kelinci, itu ide bagus. Bagaimana kalau kamu yang mulai duluan ceritanya? Aku akan mendengarkan. Kemudian kelinci pun mulai bercerita dan si monyet pun mendengarkan dengan seksama. Monyet, kau tahu tidak? Tadi pada saat aku menuju jalan ke tepi sungai untuk menemuimu, aku seperti mencium kedatangan singa di balik rumputan. Lalu aku pun menggerakkan hidungku seperti ini untuk mencium
Ada atau tidak ya singa di balik semak-semak itu? Lalu ternyata aku tidak menemukannya. Aku sama sekali tidak menemukannya. Tapi aku tidak menyerah. Aku tetap menggerakkan telingaku untuk mendengarkan ada atau tidak suara kaki dari singa. Namun, kau tahu, aku sama sekali tidak menemukan keberadaan singa di balik rerumputan. Karena aku kesal, aku tinggalkan saja rerumputan itu dan aku berlari menuju tepi sungai untuk menemuimu, sahabatku. Kalau kau ada cerita apa, Monyet? Kalau aku, kelinci, sama sepertimu. Ketika aku menuju tepi sungai, aku bertemu dengan sekelompok anak-anak. Anak pertama melemparkan kelapa ke arah daguku sebelah sini, sakit sekali. Kemudian anak kedua juga melemparkan kepala ke sebelah sini daguku. Wah, sakit sekali. Lalu ketika aku akan berlari, si anak-anak itu juga melemparkan ke tangan kanan dan kiriku. Sakit sekali. Lalu apa yang aku lakukan, kelinci? Aku berlari sekuat tenaga untuk menghindari mereka, untuk menghindari lemparan mereka. Dan akhirnya aku berhasil, kelinci. Aku sampai di tepi sungai untuk menemuimu, sahabatku, kelinci. Akhirnya mereka menyelesaikan ceritanya masing-masing. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka ketika bercerita tetap melakukan kebiasaan buruk mereka. Si monyet selalu menggaruk-garuk tubuhnya ketika ia bercerita. Begitupun si kelinci, ia selalu menggerakkan hidung dan kupingnya ketika bercerita. Kemudian si kelinci pun berbicara kepada monyet. Hai monyet, ya kau kalah. Kau kalah dalam pertandingan ini. Akulah pemenangnya. Kenapa, kelinci? Kenapa kau bisa kalah? Ya monyet, kau kalah dalam pertandingan ketika kau bercerita tadi. Kau menggaruk seluruh tubuhmu, kepala, pipi, dan juga tanganmu. Oh ya, kelinci. Wah, rupanya kau tidak menyadari apa yang kau lakukan tadi. Sebenarnya kau juga kalah dalam pertandingan ini. Kau tidak menyadari ketika kau bercerita tadi, kau menggerakkan hidungmu dan kupingmu. Apakah kau tidak menyadarinya, kelinci? Wah, maaf monyet. Ternyata aku tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk aku. Kelinci, aku juga meminta maaf. Ternyata aku juga tidak bisa menghilangkan kebiasaan burukku. Sudahlah monyet, kita tidak usah melanjutkan pertandingan ini. Kita harus menyadari bahwa kita tidak akan bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita masing-masing. Wah, aku setuju, kelinci. Aku setuju bahwa kita tetap seperti diri kita masing-masing. Kita tidak boleh menghilangkan kebiasaan buruk kita karena itu sudah melekat pada diri kita. Kemudian monyet dan kelinci tampak senang karena mereka bisa berbagi cerita semau mereka tanpa memikirkan kebiasaan buruk mereka masing-masing. Nah adik-adik, pesan moral dari dongeng ini adalah kita sebagai makhluk sosial tidak boleh membedakan orang lain karena setiap orang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan kita sebagai makhluk sosial harus menghargai perbedaan. Sekian dari saya. Semoga dongeng yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.